Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga ibu ingatkan untuk selalu melaksanakan 3M dimanapun kalian berada. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kalian jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Nah, sebelum ibu menjelaskan, apakah kalian ada yang mengetahui apakah itu corak kehidupan? Ya, betul. Kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian praaksara. Masa prasejarah atau masa praaksara merupakan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Pada masa ini kehidupan manusia sangat primitif, di mana zaman praaksara juga sering disebut dengan zaman nirleka. Nir artinya tidak, leka artinya tulisan. Jadi kesimpulannya, kehidupan manusia pada zaman ini belum mengenal tulisan. Tahapan corak kehidupan pada masa praaksara dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa meramu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam. Yang ketiga, masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia, di mana pada masa ini mereka menghabiskan 90% waktu hidupnya untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Ciri-ciri manusia pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan dibagi menjadi 5. Yang pertama, hidupnya masih berkelompok kecil yang terdiri dari 10 atau 15 orang. Yang kedua, hidupnya masih tergantung pada alam sekitar. Yang ketiga, tinggal di dataran rendah yang berada pada sekitar sumber air dan juga makanan. Yang kelima, hidupnya masih berpindah-pindah atau nomaden. Yang kelima, alat yang digunakan masih sederhana, berupa kayu, batu, dan juga tulang. Masa bercocok tanam dan juga berternak. Pada masa ini manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia juga memenuhi kebutuhannya dari hasil bercocok tanam dan juga berternak. Pola kehidupan ini manusia menunjukkan sudah dapat menguasai lingkungan alam. Pada masa ini sudah ada berbagai macam tumbuhan dan juga hewan yang dipelihara dan juga dijinakkan. Bahkan adanya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan juga usia. Ciri-ciri manusia pada masa bercocok tanam dan juga beternak. Yang pertama, mereka sudah hidup menetap di suatu perkampungan. Yang kedua, mereka sudah berkelompok dan juga memiliki pemimpin atau kepala suku. Yang ketiga, bahan makanan berasal dari bercocok tanam dan juga berternak. Yang keempat, mereka sudah mengenal aktivitas ekonomi secara barter atau saling tukar-menukar. Masa perundagian merupakan masa di mana tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara, di mana pada masa ini masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari logam. Meskipun demikian, mereka tidak mampu menghilangkan peralatan yang terbuat dari batu. Ciri-ciri masyarakat pada masa perundagian: adanya pembagian kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Yang pertama, mereka harus mampu membuat perhiasan-perhiasan dari logam. Yang kedua, mereka harus mampu mengenal ilmu astronomi dan juga iklim untuk kegiatan pertanian dan juga pelayaran. Pada masa ini juga muncul golongan undagi. Mereka dapat membuat barang-barang dari logam untuk status sosial. Barang-barang tersebut berupa nekara, moko, kapak corong, dan juga perunggu. Setelah menonton video pembelajaran, silahkan untuk mengerjakan tugas pada link yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Jadi dapat disimpulkan bahwa corak kehidupan masa praaksara merupakan masa sebelum mengenal tulisan. Corak kehidupan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama,
masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam dan berternak. Dan yang ketiga, masa perundagian. Nah, dengan tugas tadi pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas agar mengulang pembelajaran kita pada hari ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum mengakhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.